Cerita diawali dengan perkenalan ketua armamen generasi kedua, Sugata Katsushi, dan satu orang lainnya, bocah kelas 3 SMP yang mengidolakan ketua armamen ini, yaitu Hideto Bando. Sebagai bentuk rasa kagum, Bando selalu menantang Sugata buat membuktikan kekuatannya. Tapi Sugata selalu menolaknya. "Kau cari kerja dulu, nabung, dan belilah motormu sendiri. Jangan naik skuter ayahmu terus. Kalau kau bisa, aku akan menerima tantanganmu itu." Dari Sugata inilah Bando bertemu sama dua orang yang nantinya mereka akan jadi sahabat Bando, yaitu Yamasaki dan Senda. Bando jadi pemimpin trio setelah membuktikan diri lebih kuat dari dua orang lainnya. Setelah itu mereka bertiga jadi sering nongkrong bareng, lalu bersama-sama juga diterima jadi anggota armamen di bawah ketua Sugata Katsushi. Meski Bando senang bisa gabung sama armamen, tapi ada yang dia tidak suka, yaitu Kuno Hideyome, sahabat Sugata dan juga orang nomor 2 di armamen. Suatu hari Hideyome mendatangi Bando. Di mana Sugata?" teriak Hideyome. "Sugata-san sedang bekerja," saut Bando. Mendengar itu Hideyome menggerutu dan dengan seenaknya bilang ke Bando akan menyampaikan ke Sugata buat menemuinya. Menurut Bando, Hideyome ini kalau di depan Sugata selalu bersikap baik, tapi di belakang sama sekali tidak respect. Suatu hari Bando pernah menyampaikan pandangannya, tapi Sugata bilang kalau dia dan Hideyome sudah berteman lama dan tidak akan membiarkan orang lain menjelek-jelekan Hideyome, bahkan kalau itu Bando sekalipun. Lalu Sugata bilang ingin mengenalkan Bando ke adik Hideyome, yaitu Kuno Ryushin. Meski lebih muda setahun dari Bando, tapi menurut Sugata, Ryushin ini sangat kuat dan bisa bikin armamen lebih kuat kalau Bando dan Ryushin bisa bekerja sama. "Nah, skiplah," jawab Bando. Lalu tak lama Bando, Yamasaki dan Senda masuk SMA Kurosaki. Meski mereka tidak terlalu peduli urusan sekolah dan jarang masuk, justru mereka lebih peduli dengan situasi di armamen. Kekhawatiran Bando semakin menjadi-jadi pas melihat Hideyome mulai merekrut orang-orang baru dan dijadikan leader yang ditempatkan di bawah komandonya sendiri, bukan sebagai anggota armamennya Sugata. Sekali lagi Bando coba menyampaikan yang dilihatnya, tapi sama kayak sebelumnya, Sugata tetap menyangkal. "Aku percaya pada sahabatku. Hideyome tidak akan pernah mengkhianatiku." Lagi-lagi Bando cuma bisa menyimpan sendiri masalah Hideyome ini. "Kulihat sebentar lagi kau akan mendapatkan SIM. Sepertinya sudah saatnya aku menerima tantanganmu," kata Sugata. "Kalau kau bisa menang, kau akan jadi ketua armamen ketiga." Bando bengong mendengarnya. Setelah sekian lama, akhirnya sang idola mengakui keberadaannya. Sebelum pergi, Sugata memberi nasihat ke Bando. Sebagai anggota armamen, yang paling dibutuhkan adalah memiliki seorang teman yang bisa dipercaya dalam keadaan apapun. Bando melihat Sugata pergi sambil masih terdiam, tidak menyangka dirinya akan dapat kesempatan jadi ketua armamen. Tapi juga tidak menyangka kalau itu adalah terakhir kalinya dia melihat Sugata. Malam itu, takdir buruk datang. Sugata yang sedang berkendara tertabrak sebuah mobil yang dikendarai oleh orang yang lagi mabuk dan tidak bisa diselamatkan lagi. Kesedihan yang dirasakan Bando berubah jadi kemarahan. Beberapa hari setelah kematian Sugata, Hideyome mengumpulkan semua leader dan menyatakan diri sebagai ketua armamen ketiga. Dan dari tingkah juga sorot matanya, Bando yakin, alih-alih sedih karena sahabatnya meninggal, Hideyome sepertinya malah senang. Di bawah kepemimpinan Hideyome, armamen terus saja bikin ribut sama geng-geng yang lainnya. Dan setiap kali juga, jumlah anggota armamen terus bertambah. Lalu satu kejadian menimpa Ryushin, dia dikalahkan seseorang secara telak. Sejak itu Ryushin jadi jarang muncul di armamen dan hal itu bikin Hideyome cemas. Kemudian secara membabi buta, dia mulai merekrut lebih banyak orang jadi anggota armamen.
Bando, Yamasaki, dan Senda punya pikiran buat mengalahkan Hideyori. Tapi dengan keadaan sekarang sudah susah, di mana Hideyori punya pasukan besar yang melindunginya. Awalnya Bando punya pikiran buat menggunakan murid-murid dari Kurosaki. Tapi Yamasaki dan Senda bilang kalau orang-orang di Kurosaki tidak akan bisa diandalkan. Bagaimana kalau susuran? Sekolah itu isinya bocah-bocah berandalan yang suka sekali bertarung. Mendengar itu, akhirnya Bando setuju agar mereka pindah ke susuran. Satu orang leader yang direkrut Hideyori mendatangi Bando dan menantangnya buat bertarung. Bando membuatnya emosi dengan mengatakan kalau dia tidak ingat nama orang ini. Selain Ryushin dan Hideyori, aku tidak mau repot-repot menghafalkan nama kalian. Orang yang bernama Mito ini langsung emosi, dia menyerang Bando. Tapi semua serangannya bisa dihindari, dan akhirnya Bando lah yang berhasil memukulnya jatuh. Tidak diperlihatkan proses pertarungannya, tapi di akhir terlihat Mito sudah terkapar dengan muka babak belur. Jadi sebenarnya selain Ryushin, di armamen sekarang ini tidak ada orang yang sanggup untuk bertarung satu lawan Bando. Tapi untuk merebut armamen dari tangan Hideyori, tentu itu masalah lain. Jadi tujuan awal Bando dan kedua temannya itu pindah ke susuran adalah untuk menguasai susuran demi membentuk pasukan agar bisa mengalahkan pasukannya armamen milik Hideyori. Dan kelanjutan sepak terjang Bando ada di series Crow. Oke semuanya, itu tadi prequel dari karakter Bando. Dan juga sedikit tentang armamen generasi 2 dan pengantar armamen generasi 3. Sepak terjang armamen generasi 3 akan lebih kelihatan di dalam ceritanya Boya Harumichi. Jadi pastikan diikutin terus ya. Terima kasih yang selalu setia dukung channel ini. Dan buat request-request yang sudah ada, ditunggulah dengan sabar ya. Akhir kata arigatou gozaimasu dan sampai jumpa di video selanjutnya.